Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Hari ini tepat tanggal 21 Mei tahun 2023 yang dimana diperingati sebagai salah satu hari spesial, merupakan salah satu hari bersejarah, yaitu hari reformasi. Mengapa sehingga dirayakan sebagai hari reformasi? Karena di tanggal 21 Mei 1998 adalah hari, tanggal, dan tahun di mana berakhirnya sebuah rejim, rejim otoriter, rejim otoritarian Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun memimpin negara Republik Indonesia. Nah, di tanggal 21 itulah bermacam-macam kelompok, komponen, mulai dari aktivis, mulai dari tokoh masyarakat, elit, politisi, dan lain sebagainya, mencoba agar supaya melakukan terobosan baru yang kita kenal dengan reformasi. Kata reformasi ini memang agak kontroversial karena di dalam para aktivis 98 itu ada sebagian yang berkeinginan agar yang dibutuhkan atau yang dinamakan peristiwa tersebut dengan sebutan revolusi, akan tetapi ada sebagian besarnya juga yang menginginkan disebut dengan reformasi atau dalam secara terminologisnya yaitu pembaharuan atau pembaruan begitu. Nah, mungkin dengan perkembangan zaman hari ini, dengan perubahan zaman hari ini, dengan perubahan globalisasi, pengaruh globalisasi dan lain sebagainya, generasi kita sebagian ada yang masih mengenang akan peristiwa tersebut, dan ada juga sebagian yang lupa, atau ada yang sebagian tidak mengingatkan sama sekali, karena persoalan sejarah, sejarah bangsa adalah mungkin sesuatu yang kalau bagi mereka yang acuh tak acuh menganggap tak ada nilai yang didapat di sana atau tak ada hikmah yang didapatkan di situ. Akan tetapi bagi orang, bagi aktivis, bagi pemuda, bagi elit, politisi yang sadar akan sejarah, setiap momentum besar itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang perlu diperingati agar supaya segala keburukan-keburukan yang pernah terjadi pada masa silam diantisipasi pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Nah, di tanggal 21 Mei 1998 itulah terjadi transisi kekuasaan, terjadi konsolidasi kekuasaan, terjadi konsolidasi demokrasi, terjadi pergantian rejim, dari rejim yang otoritarian ke rejim yang lebih, dia boleh disebut rejim demokrasi, demokratis, karena di zaman Orde Baru orang tidak bebas menyampaikan pendapat di depan umum, baik secara lisan maupun tulisan, kemudian kebebasan pers, kemudian pokoknya berbagai macam kritikan itu dibredel oleh rejim Orde Baru, Jadi kalau orang yang merasa haknya, merasa dikekang selama 32 tahun di bawah pimpinan Orde Baru, ketika menjemput reformasi itu, menganggap reformasi itu merupakan sebuah angin segar, merupakan sebuah kabar baik, merupakan sebuah
perubahan yang luar biasa. Walaupun dari 98 hingga hari ini 25 tahun reformasi, bangsa kita, sistem kita yang dianut ya di negara kita ini masih jatuh bangun, oleng sana oleng sini sekalipun, akan tetapi itulah bagian daripada keinginan-keinginan para aktivis ya di tahun 1998. Lantas apakah yang mesti dipetik oleh kita selaku generasi? Selaku generasi tugasnya adalah mendalami, terus mempelajari, mendalami, memahami pasang surut sejarah bangsa itu seperti apa, khususnya sejarah reformasi. Karena reformasi itu bukanlah sesuatu yang diberikan secara gratis, akan tetapi memakan korban ya, berbagai macam korban jiwa yang berjatuhan hanya lantaran reformasi. Sebut saja aktivis-aktivis kita yang berjuang pada saat itu, misalnya Bang Wiji Tukul dan kawan-kawannya, kemudian beberapa teman-teman daripada Adiana Pitipulu dan Budiman Sujatmiko, itu mereka hilang tanpa jejak. Itu adalah bagian daripada risiko meneriakan reformasi dan menginginkan perubahan dan pergantian rejim. Adapun beberapa agenda reformasi yang diinginkan, dituntut pada saat itu, akan saya bacakan satu demi satu. Yang pertama adalah adili Soeharto dan kroninya. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 45. 3. Penghapusan dui fungsi ABRI. 4. Hapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 6. Tegakkan supremasi hukum. Nah, nanti kita selaku aktivis bisa melihat secara jeli, ya, secara konkret, secara kasat mata, bahwa di antara beberapa poin agenda reformasi ini, manakah yang sudah terlaksana dan manakah yang belum. Kalau saya secara subjektif pandangan ya, paradigma subjektif saya melihat kalau adili Soeharto dan kroninya sudah ya, adili Soeharto dan kroninya sudah. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45, 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah. Kemudian penghapusan dui fungsi ABRI sudah ya, penghapusan dui fungsi ABRI. Kemudian hapuskan KKN. Nah, hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kita melihat di era ini, 25 tahun reformasi pada hari ini, memang belumlah seperti yang kita harapkan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu akan hilang. Kita belum merasa puas dengan kondisi yang ada, karena semakin berkembangnya zaman hari ini, khususnya Indonesia, dengan beragam dinamikanya, kemudian di samping itu semakin tumbuh subur yang namanya dinasti politik. Ya, dinasti politik itu juga ada di mana-mana, di beberapa titik di sentero Indonesia. Justru itulah kalau hapuskan KKN pun belum seutuhnya yang kita lihat. Kemudian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ini juga saya mengkritisi salah satu agenda reformasi ini. Otonomi daerah yang seluas-luasnya, akan tetapi remote controlnya itu masih dikendalikan oleh pusat. Padahal filosofi daripada otonomi daerah adalah suatu daerah itu akan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang 32/2004 ya, tentang otonomi daerah. Tapi sekali lagi bahwa kita diberikan sampulnya ya, sampulnya itu otonomi daerah, akan tetapi di dalamnya itu masih ada yang namanya sentralistik ya, sentralisasi. Jadi kita tidak bisa bergerak bebas. Bupati kita, gubernur kita itu setiap kali mengambil kebijakan harus menanti keputusan pusat. Itu yang saya kira otonomi daerah yang seluas-luasnya itu pun belum belum saya rasakan ya. Belum saya rasakan khusus di kabupaten saya, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku ya.
Itu yang belum saya lihat. Peraturan daerah yang dibikin oleh pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten kota itu pun ditolak, bahkan itu tidak diterima oleh Mendagri, sekalipun dari tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologisnya seperti apa, tapi kita belum lihat itu, ya. Makanya peraturan daerah yang dicetuskan itu pun ditolak mentah-mentah. Entah ini salahnya daerah atau pusat, Allahu alam. Kemudian tegakkan supremasi hukum. Nah, tegakkan supremasi hukum ini yang sampai detik ini menjadi problem krusial bagi kita semua. Karena law enforcement atau penegakan hukum itu yang baru saja kita lihat misalnya di akhir-akhir ini, Verdi Sambo, ya. Kemudian kasus korupsi yang baru saja dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi kemarin, ya, Johnny G. Plate, yang baru dilakukan itu adalah bagian daripada penegakan supremasi hukum, ya. Kemudian kasus-kasus di daerah saya misalnya itu pun penegak hukum setempat belum terlalu tanggap di dalam mengambil keputusan, belum cepat di dalam melakukan penegakan hukum. Akhirnya kasus-kasus di kabupaten saya, di Kabupaten Serang bagian timur, itu masih banyak yang, ya, kalau mau dilihat dari segi hukum belum belum memuaskan masyarakat Kabupaten Serang bagian timur. Itu skala kabupaten, apalagi skala nasional. Skala nasional supremasi hukum pun belum terlalu sebagaimana yang masyarakat harapkan, yaitu proporsional, kemudian keadilan, itu quality before the law, itu belumlah masyarakat merasakan secara puas. Nah, justru itu semoga di 25 tahun reformasi ini negara semakin sadar, kemudian negara semakin memahami esensi bernegara itu seperti apa, kemudian ada kesadaran untuk para elit kita, para politisi kita di dalam melihat agenda-agenda reformasi tersebut. Nah, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI, ya sudah, penghapusan dui fungsi ABRI, militer kembali ke barak, militer tidak lagi terjun ke dalam dunia politik, itu adalah bagian daripada agenda reformasi, ya. Selamat Hari Reformasi yang ke-25 tahun. Semoga negara kita, bangsa kita semakin baik hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kemudian semoga di pemilu 2024 rakyat Indonesia mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar menegakkan hukum, menegakkan agenda reformasi secara baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam reformasi.